dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melakukan transfer uang lewat internet banking, membeli tiket pesawat, di mana data kita disimpan? Database adalah sarana penyimpanan data kita di dalam komputer server. Fungsi database itu seperti menyimpan informasi yang di dalamnya terkandung serpihan-serpihan data. Contohnya, bila informasi berupa profil orang, maka data yang tersimpan adalah nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, umur, nomor KTP, dan lain-lain. Dan inti dari fungsi database itu adalah 1. Mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data dengan cepat dan akurat. 2. Dengan menggunakan database management system, user atau petugas bank dapat mencari profil informasi seorang nasabah dalam hitungan detik. Database akan menyajikan data lengkap mengenai profil yang diminta. 3. Memudahkan akses penyimpanan data, mengedit dan menghapus data. 4. Menjaga kualitas data dan informasi agar tidak hilang di penyimpanan database. 5. Mengkonversi data di dalam kertas sehingga dapat ditransfer menjadi file digital dan disimpan di database server. Dan saat ini database telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook dan mesin pencari seperti Google dan Yahoo. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Bambang, selamat siang untuk teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang chapter 6 yang berjudul Fondasi Kecerdasan Bisnis, Basis Data dan Manajemen Informasi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu yang pertama adalah Srilius Alexandrino Miadapa dengan NPM 2000325 yang kedua adalah Heni Sembiring dengan NPM 2003255999. Yang ketiga adalah saya sendiri, yaitu Ivana Liwara Situmorang dengan NPM 2003258824. Dan yang keempat adalah Marianus Rinaldi Anjayate dengan NPM 2003255765. Yang kelima adalah Christine Natalia Borutarigan dengan NPM 2003-25830, dan yang terakhir adalah Sotar Dodo Nababan dengan NPM 2003-25783. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang mengorganisasi data dalam file tradisional lingkungan. Sistem informasi yang efektif memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan informasi yang relevan. Informasi yang akurat bebas dari kesalahan. Informasi tepat waktu jika tersedia bagi pengambil keputusan ketika dibutuhkan. Informasi relevan bila berguna dan tepat untuk jenis pekerjaan dan keputusan yang membutuhkannya. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa banyak bisnis tidak memiliki waktu akurat atau informasi yang relevan karena data dalam sistem informasi mereka telah diatur dan dipelihara dengan buruk. Itu sebabnya manajemen data adalah sangat penting untuk memahami masalahnya. Mari kita lihat bagaimana sistem informasi mengatur data dalam file komputer dan metode tradisional manajemen file. Sistem komputer mengorganisasikan data dalam sebuah hierarki yang dimulai dengan bit dan byte, lalu berlanjut ke field, record, dan basis data. Saya akan menjelaskan arti dari bit. Bit adalah mewakili unit terkecil dari data yang dapat disimpan dalam komputer. Byte adalah sekumpulan bit yang mewakili sebuah karakter tunggal yang dapat menjadi huruf, angka, atau simbol lain. Field adalah pengelompokan karakter menjadi sebuah kata, kumpulan kata, atau bilangan lengkap. Record adalah sekumpulan field yang saling berhubungan. Sebuah record menggambarkan sebuah entitas. Atribut merupakan karakteristik atau kualitas yang menggambarkan ciri dari sebuah entitas khusus. File yaitu sekelompok record yang memiliki jenis yang sama, dan database adalah sekelompok file yang saling berhubungan. Syarat dan konsep organisasi file dapat kita lihat pada gambar ini, dan saya akan menjelaskan, yaitu sistem komputer mengatur data dalam hierarki yang dimulai dengan bit dan byte dan berkembang ke bidang catatan, file, dan database. Sedikit mewakili unit data,
kecil yang dapat ditangani oleh komputer. Sebuah grup bit yang disebut byte mewakili satu karakter yang dapat berupa huruf, angka, atau simbol lainnya. Entitas adalah orang, tempat benda, atau peristiwa pada yang kami simpan dan pertahankan informasinya. Setiap menggambarkan entitas tertentu disebut atribut. Misalnya, student_id, kursus, date, dan grade adalah atribut dari entitas kurs. Nilai spesifik yang atribut ini dapat ditemukan di bidang catatan, menjelaskan kursus entitas. Sistem komputer mengatur data dalam hierarki yang dimulai dengan bit yang mewakili baik 0 atau A atau 1. Bit dapat dikelompokkan menjadi 1 byte untuk mewakili satu karakter, angka, atau simbol. Dan byte bisa menjadi dikelompokkan untuk membentuk bidang, dan bidang terkait dapat dikelompokkan untuk membentuk catatan. Nah, sekarang kita akan membahas masalah dengan file tradisional lingkungan. Di sebagian besar organisasi, sistem cenderung tumbuh secara mandiri tanpa rencana. Seluruh perusahaan, akuntansi, keuangan, manufaktur, SDM, dan penjualan dan pemasaran semuanya mengembangkan sistem dan file data mereka sendiri. Gambar ini mengilustrasikan pendekatan tradisional untuk memproses informasi. Setiap aplikasi tentu saja membutuhkan file dan komputernya sendiri. Program untuk beroperasi, misalnya area fungsional. Manusia mungkin memiliki file induk personel, file pengajian, file asuransi, kesehatan, pension file, file milis, dan seterusnya, hingga puluhan mungkin ratusan. File dan program yang ada di perusahaan secara keseluruhan. Proses ini menyebabkan banyak file itu dibuat, dipelihara, dan dioperasikan oleh divisi atau departemen terpisah. Saat proses ini berlangsung selama 5 atau 10 tahun, organisasi ini dibebani dengan ratusan program dan aplikasi yang sangat sulit untuk dipelihara dan mengelola. Masalah yang dihasilkan adalah redundansi data dan inkonsistensi program, ketergantungan data, tidak fleksibel, keamanan data yang buruk, dan ketidakmampuan untuk berbagi data antar aplikasi. Penggunaan pendekatan tradisional untuk pemrosesan file mendorong setiap area fungsional dalam sebuah perusahaan untuk mengembangkan aplikasi khusus. Setiap aplikasi memerlukan file data unik yang kemungkinan besar akan bagian dari file induk. Nah, selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Terima kasih. Baik, kita akan membahas satu persatu, mulai dari redundansi dan inkonsistensi. Nah, sebelumnya kita membahas lebih dalam, kita akan lebih mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian redundansi data, yaitu apa sih pengertiannya? Yaitu adanya data duplikat dalam beberapa file data sehingga data yang sama disimpan di lebih dari satu tempat atau lokasi. Nah, jadi redundansi data itu terjadi ketika kelompok yang berbeda dalam suatu organisasi secara independen mengumpulkan bagian data yang sama dan menyimpannya secara independen satu sama lain. Nah, jadi redundansi data itu memboroskan sumber daya penyimpanan dan juga menyebabkan inkonsistensi data, yang dimana atribut yang sama mungkin memiliki nilai yang berbeda. Nah, misalnya saja di salah satu sekolah ada atribut yang sama, misalnya ada student_id, mungkin juga memiliki nama yang berbeda di sistem yang berbeda di seluruh organisasi. Nah, jadi beberapa sistem mungkin menggunakan student_id dan yang lain mungkin menggunakan ID. Misalnya kebingungan tambahan mungkin dihasilkan dari penggunaan sistem pengkodean yang berbeda untuk mewakili nilai atribut. Misalnya saja penjualan, persediaan, dan sistem manufaktur pengecer pakaian mungkin menggunakan kode yang berbeda untuk mewakili ukuran pakaian. Nah, di satu sistem
mewakili ukuran pakaian sebagai ekstra besar, sedangkan yang lain mungkin menggunakan kode XL untuk tujuan yang sama-sama ekstra besar, yaitu juga bisa disebut dengan XL. Nah, jadi kebingungan yang dihasilkan akan mempersulit perusahaan untuk membuat manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, atau sistem perusahaan yang mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua tentang data ketergantungan. Nah, jadi program data itu mengacu pada penggabungan data yang disimpan dalam file dan program khusus yang diperlukan untuk memperbarui dan memelihara file tersebut, sehingga perubahan dalam program memerlukan perubahan pada data tersebut. Jadi, setiap program komputer tradisional itu harusnya menggambarkan lokasi dan sifat data yang digunakannya. Nah, jadi dalam file tradisional itu setiap perubahan dalam program perangkat lunak juga dapat memerlukan perubahan data yang dapat diakses oleh program ini tersebut. Nah, jadi satu program mungkin dimodifikasi dari kode pos 5 digit menjadi 9 digit. Nah, jika file data asli diubah dari kode pos 5 digit menjadi 9 digit, maka program lain yang memerlukan kode pos 5 digit tersebut tidak akan berfungsi lagi dengan baik. Nah, jadi perubahan seperti itu dapat menghabiskan biaya jutaan dolar untuk diterapkan secara dengan benar. Lanjut, yang ketiga, ada kurangnya fleksibilitas. Nah, jadi sistem file tradisional tersebut dapat mengirimkan laporan terjadwal rutin setelah upaya pemrograman yang ekstensif, tetapi tidak dapat mengirimkan laporan ad hoc atau menanggapi kebutuhan informasi yang tidak terduga secara tepat waktu. Nah, jadi informasi yang dibutuhkan oleh permintaan ad hoc ada di suatu tempat di sistem tetapi mungkin terlalu mahal untuk diambil. Nah, jadi beberapa programmer itu mungkin harus bekerja selama berminggu-minggu untuk mengumpulkan item data yang diperlukan dalam file baru tersebut. Lanjut, yang keempat, ada keamanan yang buruk. Nah, jadi yang keempat ini karena ada sedikitnya kontrol atau pengelolaan data, akses ke penyebaran informasi mungkin di luar kendali. Nah, jadi manajemen itu mungkin tidak memiliki cara untuk mengetahui sistem yang mengakses atau bahkan membuat perubahan pada data organisasi tersebut. Oke, lanjut kita bahas yang terakhir mengenai kurangnya berbagi dan ketersediaan data. Nah, jadi karena potongan informasi dalam file yang berbeda dan bagian yang berbeda dari organisasi itu tidak dapat dihubungkan dengan satu sama lain dan hampir tidak mungkin informasi dibagikan dapat diakses pada waktu yang tepat. Nah, jadi informasi tidak dapat mengalir secara bebas melintasi area fungsional yang berbeda atau bagian yang berbeda dari organisasi lainnya. Nah, jadi jika pengguna menemukan nilai yang berbeda dari bagian informasi yang sama dalam dua sistem hal yang berbeda, mereka mungkin tidak dapat mereka mungkin tidak ingin menggunakan sistem ini karena mereka tidak dapat mempercayai akuratan data mereka. Akan melanjutkan presentasi ini yang dimana tadi sudah dijelaskan mengenai masalah dengan file tradisional lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas pendekatan database untuk manajemen data. Pendekatan database untuk manajemen data yang disusun untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan data yang banyak. Daripada menyimpan data dalam file terpisah untuk masing-masing aplikasi, data tampak bagi pengguna sebagai disimpan hanya di satu lokasi. Misalnya, alih-alih perusahaan menyimpan data karyawan dalam sistem informasi terpisah dan file terpisah untuk personal, penggajian, dan tunjangan perusahaan, dapat menciptakan satu basis data sumber daya manusia. Selanjutnya ada sistem manajemen database. Database manajemen sistem adalah perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk menentukan data, mengelolanya secara efisien, dan menyediakan akses ke data tersimpan melalui program aplikasi. Perangkat lunak manajemen basis data membuat database fisik tersedia untuk berbagai pandangan logis yang dibutuhkan oleh pengguna.
Misalnya untuk database sumber daya manusia yang diilustrasikan pada gambar 6.3. Seorang spesialis tunjangan perusahaan mungkin memerlukan pandangan yang terdiri dari nama karyawan, nomor jaminan sosial, dan cakupan asuransi kesehatan. Seorang anggota departemen penggajian mungkin memerlukan data seperti nama karyawan, nomor jaminan sosial, gaji kotor, dan gaji bersih. Data untuk semua tampilan ini disimpan dalam satu database, di mana mereka dapat dikelola dengan lebih mudah oleh organisasi. Bagaimana database mengatasi masalah lingkungan file tradisional? Database mengurangi redundansi dan inkonsistensi data dengan meminimalkan file yang terisolasi, di mana data yang sama diulang. Database ini mungkin tidak memungkinkan organisasi untuk menghilangkan redundansi data sepenuhnya, namun dapat membantu mengendalikan redundansi. Selanjutnya ada database manajemen sistem relasional. Database relasional mewakili data sebagai tabel, memiliki data sebagai tabel 2 dimensi. Tabel dapat disebut juga sebagai file. Database kontemporer menggunakan model basis data yang berbeda untuk melacak entitas, atribut, dan hubungan. Jenis database yang paling populer saat ini untuk personal komputer dan juga untuk mainframe yang lebih besar adalah database relasional. Database relasional mewakili data sebagai tabel 2 dimensi yang disebut juga sebagai relasi. Tabel dapat disebut sebagai file. Setiap tabel berisi data tentang entitas dan atributnya. Dapat kita lihat bagaimana database relasional mengatur data tentang pemasok pada gambar 6.4. Database memiliki tabel terpisah untuk entitas supplier dan sebuah tabel untuk entitas part. Setiap tabel terdiri dari grid kolom dan baris data. Setiap elemen individu data untuk setiap entitas disimpan sebagai bidang terpisah. Dan setiap bidang mewakili atribut untuk entitas itu. Bidang di database relasional juga disebut kolom. Untuk entitas pemasok, nomor identifikasi pemasok, nama, jalan, kota, negara bagian, dan kode pos disimpan sebagai bidang terpisah dalam tabel pemasok. Dan setiap bidang mewakili atribut untuk entitas supplier. Data untuk entitas part memiliki tabel tersendiri. Bidang untuk supplier number dalam tabel supplier mengidentifikasi secara unik setiap record sehingga record dapat diambil, diperbarui, ataupun diurutkan. Ini disebut bidang kunci. Setiap tabel dalam database relasional memiliki satu bidang yang ditetapkan sebagai kunci utamanya. Selanjutnya ada operasi database relasional. Tabel database relasional dapat dikombinasikan dengan mudah untuk mengirimkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan ketentuan bahwa setiap dua tabel memiliki elemen data yang sama. 3 operasi dasar yang digunakan untuk mengembangkan kumpulan data yang berguna yaitu pilih, gabung, dan proyekkan. Dalam database relasional, 3 operasi dasar yang digunakan untuk mengembangkan kumpulan data yang berguna pilih, gabung, dan proyekkan ini. Operasi pilih membuat subset yang terdiri dari semua catatan dalam file yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Operasi gabungan menggabungkan tabel relasional untuk memberi pengguna informasi lebih banyak daripada yang tersedia di tabel individual. Operasi proyek menciptakan subset yang terdiri dari kolom dalam sebuah tabel, yang memungkinkan pengguna membuat tabel baru yang hanya berisi informasi yang dibutuhkan. Ada database berorientasi objek. Database berorientasi objek menyimpan data dan prosedur yang bertindak berdasarkan data tersebut sebagai objek yang dapat diambil dan dibagi secara otomatis. Sistem database relasional sekarang tersedia untuk menyediakan kemampuan database berorientasi objek dan relasional. Misalnya database di eCode. Misalkan perusahaan kita ingin menggunakan layanan cloud computing. Apakah ada cara untuk mengelola data di cloud? Jawabannya adalah ya, jika memenuhi syarat. Penyedia komputasi awan menawarkan layanan pengelolaan basis data.
Namun layanan ini biasanya memiliki fungsionalitas yang lebih sedikit daripada rekan-rekan di tempat mereka bekerja. Kemampuan sistem manajemen database. Database mencakup kemampuan dan alat untuk mengatur, mengelola, dan mengakses data dalam database. Yang paling penting adalah bahasa definisi datanya, kamus data, dan bahasa manipulasi datanya. Database memiliki kemampuan definisi data untuk menentukan struktur isi basis data. Ini akan digunakan untuk membuat tabel database dan untuk menentukan karakteristik bidang di setiap tabel. Informasi ini tentang database akan didokumentasikan dalam kamus data. Kamus data merupakan file otomatis atau manual yang menyimpan definisi elemen data dan karakteristik Microsoft Access, yang memiliki kemampuan kamus data dasar yang menampilkan informasi tentang nama, deskripsi, ukuran, jenis, format, dan properti lainnya masing-masing bidang dalam tabel pada gambar 6.6. Kamus data untuk perusahaan besar database dapat menangkap informasi tambahan seperti penggunaan, kepemilikan, ataupun siapa dalam organisasi bertanggung jawab untuk memelihara data, otorisasi, keamanan, dan individu, fungsi bisnis, program, dan laporan yang menggunakan setiap elemen data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada saudari Kristen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan lanjutan dari penjelasan database untuk manajemen data. Yang selanjutnya yaitu permintaan dan pelaporan. DBMS atau Database Management System mencakup alat untuk mengakses dan manipulasi informasi di database. Dan yang terakhir yaitu perancangan database. Perancangan database membutuhkan desain konseptual dan desain fisik. Perancangan basis data konseptual atau logis merupakan model abstrak dari perspektif bisnis, sedangkan perancangan fisik menunjukkan bagaimana database benar-benar diatur pada perangkat penyimpanan akses langsung. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagian ketiga dari bab ini, yaitu penggunaan basis data untuk meningkatkan bisnis kinerja dan pengambilan keputusan. Saat ini semua bisnis menggunakan database untuk melacak transaksi dasar, seperti membayar pemasok, memproses pesanan, melacak pelanggan, dan membayar karyawan. Tetapi mereka juga membutuhkan database untuk menyediakan informasi yang akan membantu perusahaan dalam menjalankan bisnis dengan efisien dan membantu manajer dan karyawan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Jika sebuah perusahaan ingin mengetahui produk mana yang paling populer atau siapa pelanggannya yang paling menguntungkan, jawabannya ada pada dalam data. Yang pertama adalah tantangan big data. Sebagian besar data yang dikumpulkan oleh organisasi terdiri dari data transaksi yang dapat dengan mudah masuk dalam baris dan kolom sistem manajemen basis data relasional. Sejak saat itu, terjadi ledakan data dari lalu lintas web, pesan email, dan konten media sosial, serta data yang dihasilkan mesin dari sensor atau dari sistem peragangan elektronik. Data ini mungkin terstruktur atau semi terstruktur, dan dengan demikian tidak cocok untuk database relasional yang mengatur data dalam bentuk kolom dan baris. Data besar tidak mengacu pada jumlah tertentu, tetapi biasanya mengacu pada data dalam kisaran petabyte dan exabyte, dengan kata lain dalam jumlah miliaran hingga triliunan catatan, semuanya dari sumber yang berbeda. Data besar diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih besar dan jauh lebih cepat daripada data tradisional. Misalnya, satu mesin jet mampu menghasilkan 10 terabyte data hanya dalam waktu 30 menit, dan ada lebih dari 25.000 penerbangan maskapai setiap harinya. Yang kedua itu adalah infrastruktur kecerdasan bisnis. Misalnya, jika kita bekerja di sebuah perusahaan besar, data yang akan kita perlukan mungkin harus dikumpulkan dari sistem yang terpisah seperti penjualan, manufaktur, dan akuntansi, atau bahkan dari sumber eksternal seperti data demografi atau pesaing
sehingga untuk memudahkannya maka digunakan data yang lebih besar. Infrastruktur kontemporer untuk intelijen bisnis memiliki serangkaian alat untuk memperoleh informasi yang berguna dari semua jenis data yang berbeda yang digunakan oleh bisnis saat ini, termasuk data besar, semi terstruktur, dan tidak terstruktur dalam jumlah yang besar. Dalam bagian ini terdapat beberapa kemampuan yang di dalamnya termasuk gudang data dan data mart, head of, komputasi dalam memori, dan platform analitik. Yang pertama saya akan membahas mengenai gudang data dan data mart. Gudang data adalah database yang menyimpan data terkini dan historis yang berpotensi menarik bagi pelanggan atau pengambil keputusan di seluruh perusahaan. Data berasal dari banyak sistem transaksi seperti operasional inti, penjualan, akun pelanggan, dan manufaktur, dan mungkin termasuk data dari transaksi situs web. Gudang data akan mengekstrak arus dan data historis dari beberapa sistem operasional di dalam organisasi. Data ini kemudian digabungkan dengan data dari sumber eksternal yang ditransformasikan dengan mengoreksi data yang tidak akurat atau tidak lengkap, serta merestrukturisasi data untuk pelaporan dan analisis manajemen sebelum dimuat ke dalam data warehouse. Gudang data membuat data tersedia bagi siapa saja untuk diakses sesuai kebutuhan, tetapi tidak dapat diubah. Perusahaan sering membangun gudang data di seluruh perusahaan, di mana gudang data pusat melayani seluruh organisasi, atau mereka membuat gudang yang lebih kecil dan terdesentralisasi yang disebut data mart. Data mart merupakan bagian dari gudang data, di mana bagian data organisasi yang diringkas dan sangat terfokus ditempatkan dalam database terpisah untuk populasi pengguna tertentu. Contohnya itu, sebuah perusahaan mungkin mengembangkan data mart pemasaran dan penjualan untuk menangani informasi pelanggan. Yang kedua adalah head untuk menangani data tidak terstruktur dan semi terstruktur dalam jumlah yang sangat banyak tersebut, serta data terstruktur. Organisasi menggunakan head of. Head of merupakan kerangka kerja perangkat lunak sumber terbuka yang dikelola oleh Yayasan Perangkat Lunak Apache, yang memungkinkan pemrosesan paralel terdistribusi dari sejumlah besar data di seluruh komputer. Mungkin kita pernah mendengar atau menggunakan head of untuk menemukan tiket pesawat terbaik di internet, mendapatkan petunjuk arah ke restoran, melakukan pencarian di Google, atau terhubung dengan teman di media sosial seperti Facebook. Head of ini terdiri dari beberapa layanan, yaitu Head of Distributed File System untuk penyimpanan data dan MapReduce untuk pemrosesan data paralel berkinerja tinggi. Head of Distributed File System tersebut menghubungkan sistem file pada banyak node dalam cluster head of untuk mengubahnya menjadi satu file besar, sedangkan MapReduce head of terinspirasi oleh sistem MapReduce Google untuk memecah pemrosesan kumpulan data besar dan menugaskan pekerjaan ke berbagai node dalam sebuah cluster. Perusahaan menggunakan head of untuk menganalisis sangat besar volume data, serta untuk area pementasan untuk data tidak terstruktur dan semi terstruktur sebelum dimuat ke gudang data. Yang ketiga itu adalah komputasi dalam memori. Cara lain untuk memfasilitasi analisis data besar adalah dengan menggunakan komputasi dalam memori, yang terutama bergantung pada memori utama atau yang biasa disebut RAM dalam komputer untuk penyimpanan data. Pengguna mengakses data yang disimpan dalam memori utama sistem, sehingga menghilangkan hambatan dari pengambilan dan pembacaan data dalam basis data tradisional berbasis disk, dan secara dramatis
mempersingkat waktu respons query. Pemrosesan dalam memori memungkinkan kumpulan data yang sangat besar, sebesar ukuran data mart atau gudang data kecil untuk disimpan seluruhnya dalam memori. Beberapa kemajuan dalam teknologi perangkat keras komputer kontemporer yang memungkinkan pemrosesan dalam memori, seperti prosesor berkecepatan tinggi yang kuat, pemrosesan multicore, dan penurunan harga memori komputer. Teknologi-teknologi ini membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan memori dan mempercepat kinerja pemrosesan, sekaligus untuk menurunkan biaya. Yang terakhir adalah platform analitik. Platform analitik ini seperti IBM, Netezza, dan Oracle Exadata yang menampilkan sistem perangkat keras perangkat lunak yang telah dikonfigurasi sebelumnya yang secara khusus dirancang untuk pemrosesan query dan analitik. Misalnya itu IBM Netezza memiliki fitur database server dan komponen penyimpanan yang terintegrasi erat yang menangani query analitik kompleks 10 hingga 100 kali lebih cepat daripada sistem tradisional. Platform analitik juga mencakup sistem dalam memori dan sistem manajemen basis data non-relasional. Vendor database komersial telah mengembangkan platform analitik berkecepatan tinggi, khusus menggunakan teknologi relasional dan non-relasional yang dioptimalkan untuk menganalisis kumpulan data yang besar. Selanjutnya, pada gambar yang dapat dilihat di tampilan ini, di mana gambar tersebut mengilustrasikan infrastruktur intelijen bisnis kontemporer yang menggunakan teknologi yang baru saja dijelaskan. Data saat ini dan data historis diekstrasi dari beberapa sistem operasional bersama dengan data web. Kemudian data yang dihasilkan mesin, data audio atau visual tidak terstruktur, dan data dari sumber eksternal yang telah direstrukturisasi dan ditata ulang untuk pelaporan dan analisis. Kemudian head of cluster melakukan praproses data besar untuk digunakan di gudang data mart, dan platform analitik, atau untuk permintaan langsung oleh pengguna yang kuat. Keluaran ini mencakup laporan dan dashboard serta hasil query. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analytical Tools, Relationship, Patterns, dan Trends. Yang pertama ada Online Analytical Processing atau OLAP. OLAP mendukung analisis data multidimensi yang memungkinkan pengguna untuk melihat data yang sama dengan cara yang berbeda menggunakan beberapa dimensi. Setiap aspek informasi produk, harga, biaya, wilayah, atau periode waktu mewakili dimensi yang berbeda. OLAP memungkinkan pengguna untuk mendapatkan jawaban online untuk pertanyaan hoax seperti karyawan dalam jumlah waktu yang cukup cepat, bahkan ketika data disimpan di tempat yang sangat database besar, seperti angka penjualan selama beberapa tahun. Gambar di atas menunjukkan model multidimensi yang dapat dibuat mewakili produk, wilayah penjualan aktual, dan penjualan diproyeksikan. Matriks penjualan aktual dapat ditumpuk di atas matriks proyeksi penjualan untuk membentuk kubus dengan 6 wajah. Jika Anda memutar kubus derajat 91 arah, tampilan wajah akan menjadi produk versus penjualan aktual dan diproyeksikan. Jika Anda memutar kubus 90 derajat lagi, Anda akan melihat wilayah versus penjualan aktual yang diproyeksikan. Jika Anda memutar 180 derajat dari tampilan aslinya, Anda akan melihat proyeksi penjualan dan produk versus wilayah. Kubus dapat bersarang di dalam kubus untuk membangun tampilan data yang kompleks. Sebuah perusahaan menggunakan database multidimensi atau alat yang menciptakan pandangan multidimensi dalam database rasional. Data mining. Penambangan data lebih didorong oleh penemuan. Data mining memberikan wawasan tentang data perusahaan yang tidak dapat diperoleh oleh OLAP dengan menentukan pola dan hubungan tersembunyi dalam database besar dan menyimpulkan aturan darinya untuk memprediksi perilaku di masa depan. Pola dan aturan digunakan untuk memandu pengambilan keputusan dan perkiraan efek dari keputusan tersebut. Jenis informasi yang diperoleh dari data mining meliputi asosiasi, urutan, klasifikasi, klaster, dan perkiraan. Berikutnya ada text mining dan web mining. Text mining sekarang tersedia untuk membantu bisnis menganalisis data. Alat ini mampu mengekstrak elemen kunci dari kumpulan data besar yang tidak terstruktur, tidak ditemukan pola dan hubungan, dan rangkuman informasinya.
Sentiment analysis adalah perangkat lunak yang mampu mengembang komentar teks dalam pesan email, blog, percakapan media sosial, atau formulir survei untuk mendeteksi pendapat yang menguntungkan dan tidak menguntungkan tentang subjek tertentu. Web adalah sumber lain yang kaya dari data tidak terstruktur untuk diungkapkan pola tren dan wawasan tentang perilaku pelanggan. Penemuan analisis pola dan informasi yang berguna dari World Wide Web disebut pengembangan web. Bisnis mungkin beralih ke pengembangan web untuk membantu mereka memahami perilaku pelanggan, mengevaluasi efektivitas web tertentu, atau mengukur keberhasilan kampanye pemasaran. Berikutnya ada database dan web. DBMS berada pada komputer khusus yang disebut server database. DBMS menerima permintaan SQL dan menyediakan data yang diperlukan. Middleware mentransfer informasi dari database internal organisasi kembali ke server web untuk pengiriman dalam bentuk halaman web ke pengguna. Gambar di atas menunjukkan middleware bekerja antara server web dan DBMS adalah server aplikasi yang berjalan pada komputer khusus miliknya sendiri. Perangkat lunak server aplikasi menangani semua operasi aplikasi, termasuk pemrosesan transaksi akses data antara berbasis browser komputer dan aplikasi bisnis atau database backend perusahaan. Itu server aplikasi menerima permintaan dari server web, menjalankan logika bisnis untuk memproses transaksi berdasarkan permintaan tersebut, menyediakan konektivitas sistem atau database backend organisasi, atau perangkat lunak untuk menangani proses ini dapat berupa program khusus atau script CGI. Script CGI adalah program yang meringkas menggunakan Common Gateway Interface atau CGI spesifikasi untuk memproses data pada server web. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rino dan Saudara Aldi yang telah menjelaskan menggunakan database untuk meningkatkan performa bisnis dan pembuatan keputusan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengelola sumber daya data. Apa itu mengelola sumber daya data? Mengelola sumber daya data adalah proses pengumpulan data untuk memastikan bahwa data bisnis suatu perusahaan tetap akurat, dapat diandalkan, dan tersedia bagi yang membutuhkan. Bisnis suatu perusahaan memerlukan kebijakan dan prosedur khusus untuk pengelolaan data. Dapat kita lihat dalam slide. Data warehouse mengekstrak data terkini dan historis dari beberapa sistem operasional di dalam organisasi. Data ini digabungkan dengan data dari sumber eksternal dan ditata ulang menjadi database suatu perusahaan dirancang untuk pelaporan dan analisis manajemen. Direktori informasi menyediakan penggunaan dengan informasi tentang data yang tersedia di gudang. Kita mengetahui pengertian dari mengelola sumber daya data. Selanjutnya kita akan membangun kebijakan informasi. Setiap bisnis besar dan kecil membutuhkan sebuah kebijakan informasi. Kebijakan informasi menentukan peraturan organisasi untuk berbagi, menyebarkan, memperoleh, membuat standarisasi, mengklasifikasi, dan menginventarisir informasi. Administrasi data bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur spesifik yang melaluinya data dapat dikelola sebagai sumber organisasi. Setelah memahami membangun kebijakan kualitas data, kebijakan database dan informasi yang dirancang dengan baik akan berjalan jauh untuk memastikan bahwa bisnis memiliki informasi yang dibutuhkan. Namun, langkah tambahan harus diambil untuk memastikan data dalam database organisasi akurat dan tetap dapat diandalkan. Yang pertama yaitu analisis kualitas data. Analisis kualitas data sering diawali dengan audit kualitas data, yaitu survei terstruktur tentang keakuratan dan tingkat kelengkapan data dalam suatu sistem informasi. Audit kualitas data dapat dilakukan dengan mensurvei file data, mensurvei sampel dari file data, atau mensurvei penggunaan akhir untuk persepsi kualitas data dalam perusahaan. Yang kedua itu pembersihan data. Terdiri dari kegiatan untuk mendeteksi dan memperbaiki data dalam database yang tidak benar, tidak lengkap, dan tidak terformat dengan benar. Pembersihan data tidak hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga membandingkan konsistensi antar kumpulan data yang berbeda yang berasal dari sistem informasi terpisah. Baik, selesai sudah presentasi kelompok 5. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik lagu Rizky Febian. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih.